Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih akan bahas mengenai soal-soal PTS melanjutkan video sebelumnya. Langsung saja ke soal nomor 11. Diketahui kesamaan negatif X ditambah 8 dibagi X ditambah 3 dikali 2X dikurangi 5 ekuivalen dengan A dibagi X ditambah 3 ditambah B dibagi 2X dikurang 5. Nilai A ditambah B adalah. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan semacam ini, terlebih dahulu kita harus mengoperasikan ruas sebelah kanan. Kita jumlahkan. Nah, caranya gimana? Karena ini dalam bentuk pecahan, maka kita terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya. Dengan cara gimana? Untuk penyebut A ini kita kalikan dengan 2X dikurang 5, sedangkan yang B ini dikalikan dengan X ditambah 3 sehingga diperoleh semacam ini. Nah, kalau penyebut dikali 2X dikurang 5, maka pembilang pun sama, dikali 2X dikurang 5 sehingga diperoleh A dikali 2X dikurang 5 dibagi X ditambah 3 dikali 2X dikurang 5 ditambah yang kedua pun sama, B dikali X ditambah 3, maka penyebutnya pun dikali dengan X ditambah 3 sehingga diperoleh B dikali X ditambah 3 dibagi X ditambah 3 dikali 2X dikurang 5. Nah, kemudian untuk yang ini kita kalikan ke sana, ya, sehingga diperoleh A dikali 2X sama dengan 2AX. A dikali negatif 5 hasilnya negatif 5A, sehingga diperoleh 2AX dikurangi 5A dibagi X ditambah 3 dikali 2X dikurang 5 ditambah B dikali X sama dengan BX, B dikali 3 sama dengan 3B, ya, sehingga diperoleh BX ditambah 3B dibagi X ditambah 3 dikali 2X dikurang 5. Nah, kemudian selanjutnya kita kelompokkan yang ada variabel X-nya. Jadi yang ada variabel X-nya kita jadikan satu ke sana sehingga diperoleh 2AX ditambah BX ditambah negatif 5 ditambah 3B dibagi X ditambah 3 dikali 2X dikurang 5. Nah, kemudian variabel X ini kita keluarkan sehingga diperoleh 2A ditambah B dikali X ditambah negatif 5 ditambah 3B dibagi X ditambah 3 dikali 2X dikurang 5. Nah, dari sini ini sudah merupakan bentuk kesamaan, ya. Min X ditambah 8 dibagi X ditambah 3 dikali 2X min 5, ya. Untuk min X ini koefisiennya negatif 1, variabelnya X. Nah, di sini pun sama, koefisiennya 2A ditambah B, variabelnya X, sehingga untuk negatif X dengan 2A ditambah B X ini bisa kita jadikan sebagai persamaan 1. Maka bentuk ini, ya, dengan negatif X sama dengan 2A ditambah BX. Negatif X ini variabelnya X, koefisiennya 1, maka bisa kita tuliskan semacam ini, negatif 1 sama dengan
untuk 2A ditambah BX ini koefisiennya 2A ditambah B dengan variabel X. Maka di sini bisa ditulis menjadi satu persamaan 2A ditambah B itu sama dengan negatif 1. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama. Kemudian yang kedua, untuk konstantanya, di sini konstantanya 8, maka untuk ruas kanan konstantanya itu negatif 5A ditambah 3B. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. 8 sama dengan min 5A ditambah 3B atau min 5A ditambah 3B sama dengan 8. Ini persamaan yang kedua. Kemudian untuk menentukan nilai A dan B-nya, dari kedua persamaan ini kita bisa melakukan eliminasi, ya. Kemudian sehingga di sini diperoleh 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini biar salah satu variabelnya bisa dieliminasi, maka untuk persamaan pertama ini, persamaan yang ke-1, kita kalikan dengan 3, sedangkan persamaan yang kedua kita kali 1, ya. Ini biar B-nya bisa kita eliminasi, sehingga diperoleh 6A ditambah 3B sama dengan negatif 3. Kemudian persamaan yang kedua, negatif 5 ditambah 3B sama dengan 8. Kemudian kita kurangkan, sehingga diperoleh 6A dikurangi negatif 5A sama dengan 11A, ya. 3B hilang 0, ya. Kemudian negatif 3 dikurang 8 sama dengan negatif 11, sehingga diperoleh harga A sama dengan negatif 1. Ini. Nah, setelah A diketahui, setelah A ketemu, maka harga A ini bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan ini, ya. Dalam hal ini misalnya kita substitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh 2A, A-nya kita ganti dengan negatif 1 ditambah B sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh 2 dikali negatif 1 ditambah B sama dengan negatif 1, sehingga B-nya sama dengan negatif 1 ditambah 2, B-nya sama dengan 1. A dan B sudah ketemu, maka kita tinggal menentukan nilai A ditambah B adalah, nah yang mau kita carikan nilai A ditambah B. Jadi nilai A ditambah B sama dengan negatif 1 ditambah B-nya 1 sama dengan 0. Ini nilai A ditambah B. Jadi jawabannya C. Ya. Berikutnya next untuk soal nomor 12. Untuk soal nomor 12, hasil dari operasi penjumlahan x kuadrat ditambah 5x kuadrat ditambah 6x dikurang 1 dan 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6 adalah, nah, untuk operasi penjumlahan pada suku banyak atau polinomial, kita tinggal menjumlahkan tiap-tiap variabelnya, ya, yang sesuai derajatnya, yang derajatnya sama, ya. Jadi kita menjumlahkan tiap suku ini, ya, yang derajatnya sama, sehingga di sini kalau kita jumlahkan x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6x dikurangi 1 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 8x tambah 6, maka diperoleh untuk x, variabel x dengan derajat 3 dengan pangkat 3 ini kita kelompokkan, ya, sehingga diperoleh x pangkat 3 ditambah
3x pangkat 3 ditambah dalam kurung 5x kuadrat dikurangi ini 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8x ya, karena ini ditambah negatif 8x, maka langsung kita tulis 6x dikurangi 8x. Kemudian koefisiennya ini negatif 1 ditambah dengan 6 ya, sehingga diperoleh bentuk persamaan baru, bentuk suku banyak baru ya, yaitu x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 3 ini 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x kuadrat. Nah, hasilnya x kuadrat dikurangi 2x itu dari 6x dikurangi 8x itu negatif 2x, atau di sini kita tulis min 2x ditambah negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5 ya, sehingga bentuk hasil operasi penjumlahan dari kedua suku banyak ini yaitu ini 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5. Maka jawabannya yang ini 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 gitu ya. Kemudian soal nomor 13, nilai suku banyak x pangkat 5 ditambah ini sebenarnya 3x, nah, ini sebenarnya 3x pangkat 5 ya. Oh, ini 3x kuadrat ini sebenarnya. Ini salah. Ya, harusnya x pangkat 5 ditambah 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 2 ini. Ya, jadi ini diganti dengan 3x kuadrat. Nah, ini untuk x sama dengan negatif 2 ya, jadi kita menentukan nilainya. Nah, maka kita tinggal mensubstitusikan harga x sama dengan negatif 2 ke bentuk fx ini ya, x pangkat 5 ditambah 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 2, maka diperoleh x-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan 5 ditambah 3 dikali negatif 2 dipangkatkan 2 dikurangi 8 dikali negatif 2 ditambah 2, sehingga diperoleh negatif 32 ditambah 12 ditambah 62 ditambah 2 ya. Nih, maka negatif 32 ini ke sana 30, maka hasilnya negatif 2. Jadi jawabannya yang ini ya, negatif 2. Berikutnya untuk soal nomor 14, jika nilai polinomial x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 4 untuk x-nya itu sama dengan negatif 1 adalah 7, maka nilai a-nya itu berapa? Nah, gitu. Jadi kita mau menghitung harga a ini, nilai a ini itu berapa kalau x-nya itu negatif 1 ya, dan hasil operasinya itu sama dengan negatif 7. Nah, ini kita tinggal mensubstitusikan ke sana. Jadi harga x-nya kita ganti dengan negatif 1 dan hasil operasinya ini itu sama dengan negatif 7. Nah, ini sehingga diperoleh semacam ini. Untuk x
pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 dikurang 5X kuadrat min X ditambah 4. Maka X-nya ini kita ganti dengan negatif 1. Ya, kalau sudah, ini diganti dengan negatif 1. X pangkat 4, negatif 1 pangkat 4 ditambah A kali X pangkat 3, negatif 1 dipangkatkan 3 dikurangi 5 dikali X kuadrat. X-nya kita ganti dengan negatif 1 dikuadratkan dikurangi X. X-nya itu kita ganti negatif 1 ditambah 4 sama dengan negatif 7. Ini negatif 7 kan karena kalau X-nya negatif 1 maka hasilnya ini negatif 7. Sehingga diperoleh 1 dikurangi A dikurangi 5 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan negatif 7. Ya. Ini negatif 5, ini 1 dan 4, 1 tambah 4, 5. Jadi coret 0, tinggal 1 dengan negatif A. Maka negatif A-nya 1 pindah ruas, negatif 7 dikurangi 1. Ya, hasilnya 8. Ya, jadi negatif 8 dibagi negatif 1 itu kan hasilnya 8. Maka jawabannya yang ini. Ya. Itu. Berikutnya untuk soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15 ini kita menentukan mana yang termasuk suku banyak. Nah, nih, berikut ini yang merupakan suku banyak adalah, nah, untuk nomor option yang A ini. Yang A ini merupakan bukan suku banyak ya, karena berbentuk pecahan. Jadi ini kan bentuknya pecahan. Nah, ini. Jadi ini bukan termasuk suku banyak. Kemudian yang kedua, ini juga bukan suku banyak karena pangkatnya ini dalam bentuk pecahan, pangkat variabelnya pecahan. Jadi ini kan kalau di bentuk pangkat itu kan sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 1 dipangkatkan setengah. Ya, jadi ini bukan merupakan suku banyak. Kemudian yang C ini pun sama. Ini variabel X pangkatnya setengah. Ya, ini bukan suku banyak juga. Nah, kemudian yang D. Yang D ini suku banyak ya, karena variabelnya bentuk pangkat variabelnya itu bentuk aljabar 5 ini kan. Kemudian di sini ada pangkat 3 ya. Kemudian ini ada konstantanya ya. Ini. Jadi kemungkinan ini jawabannya yang D. Kalau ini juga sama. Ini pangkatnya bentuk pecahan ya, ini pangkat variabelnya bentuk pecahan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang ini ya. Jadi itu ya untuk pembahasan soal UTS kali ini ya. Saya rasa cukup. Semoga video ini bisa bermanfaat dan nanti kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal berikutnya untuk video selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.